Shalom pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya program Cahaya Kasih. Saya Pendeta Oscar. Saat ini saya mengajak pemirsa untuk belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mau kita berdoa. Bapa, Engkau ada di sini dan kami percaya lewat program Cahaya Kasih, Jaya TV dapat menjangkau setiap umat Tuhan yang ada di tanah Papua. Kami mau belajar firman Tuhan. Urapi kami dalam nama Yesus kami berdoa. Pemirsa Jaya TV yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pemirsa Jaya TV, ajakan Tuhan Yesus di Bukit Bahagia, bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut. Bagaimana orang yang lemah lembut? Orang yang menaruh kasih, orang yang senantiasa mempedulikan sesama. Di saat-saat seperti ini ada banyak hal yang dihadapi oleh umat Tuhan yang berada di tanah Papua, bahkan yang berada di Indonesia. Dengan COVID-19 yang saat ini menguasai dan mewabah, yang disebut dengan virus corona, sehingga membuat banyak orang menjadi ketakutan, membuat banyak orang tidak lagi duduk untuk belajar firman Tuhan, tetapi mereka mencari akal dengan datang kepada hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, bahkan mengasingkan diri ke tempat-tempat yang sangat jauh. Padahal firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang memperdulikan terhadap sesama di saat seperti ini. Saya mau mengajak kita jemaat Tuhan, apa dari maksud yang terjadi saat ini? Bolehkah kita mau berkata, ini karena Tuhan tidak mengasihi kita lagi, sehingga mendatangkan wabah yang besar, atau yang membuat kita lari daripada Tuhan? Tidak. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Itu sebab Dia menjaga dan melindungi kita dalam hal apapun. Tetapi kita juga harus saling memperdulikan orang lain di saat Tuhan melindungi kita, di saat Tuhan memberkati kita. Karena ini bahagian dari kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya bahwa harus sungguh-sungguh, bukan saja mementingkan diri sendiri, bukan saja mementingkan keluarganya, tetapi kepada siapa, dimanapun berada, harus kita saling mengasihi dan menjadi berkat. Seperti firman Tuhan, Paulus berkata bahwa kami adalah suratan yang tertulis, yang dapat dibaca, yang dilihat dari pola hidup, sikap kita setiap hari. Gereja yang benar adalah di mana setelah kita keluar dari gereja, orang akan melihat gereja yang berjalan, gereja yang menjadi berkat, gereja yang lemah lembut, gereja yang mau mengasihi. Itu maksud, sehingga kita tidak perlu takut dengan masalah yang terjadi. Kita tidak perlu berlari ke tempat-tempat lain, ke tempat-tempat penyembahan berhala, atau kita datang kepada arwah-arwah orang mati untuk minta kekuatan dan perlindungan.
Tidak. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber pengharapan kita. Dia adalah sumber segala kehidupan kita. Kita datang kepada Dia, menyerahkan hidup kita, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan tetangga-tetangga kita. Itu tugas dari kita sebagai orang percaya. Tidak lagi memperdulikan diri sendiri. Yesus tidak pernah mementingkan diri sendiri. Yesus memperdulikan setiap orang, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib. Dia dicambuk, bahkan di atas kayu salib. Setelah dia dipaku, dia tergantung, malah dia ditombak. Tak berdaya hingga dia mati. Dia tidak pernah memperdulikan dirinya. Bagaimana dengan kita? Saya mau mengajak kita umat Tuhan di saat seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Di kiri kanan kita, di depan kita, ada banyak orang yang berteriak minta tolong. Apa yang harus kita lakukan? Kita memandang mereka? Tidak. Tapi tugas kita sebagai orang percaya adalah berdoa. Tindakan dari doa itu adalah menjadi berkat. Kepedulian kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi saya juga mau mengajak kita, kalau Anda sebagai orang percaya saat ini, mari, bukan kita berdoa untuk keluarga kita, tapi kita berdoa untuk bangsa dan negara. Di mana kita berada, kita berdoa untuk daerah di mana kita berada. Sehingga kesejahteraan kota itu akan mendatangkan kesejahteraan kita. Pemirsa Jaya TV, dimanapun Anda berada, lewat program Cahaya Kasih, saya mau mengajak Anda bersama dengan keluarga Anda di hari ini. Mari kita menjadi berkat. Jika Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, Dia menjadi berkat bagi kita, maka saat ini kita mau menjadi berkat bagi sesama kita. Kita datang berdoa, mengajak mereka untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan itu di dalam pribadi, bahkan di dalam rumah tangga mereka. Ada firman Tuhan yang berkata, renungkanlah firman ini siang dan malam, dan ajarkanlah firman ini kepada anak-anakmu, sehingga mereka bisa melihat hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh bahagia, hari depan yang dijanjikan dengan berkat-berkat yang melimpah. Mari pemirsa Jaya TV yang Tuhan Yesus kasihi, lewat program Cahaya Kasih, kita bersama-sama mau menjadi berkat dalam situasi seperti ini. Saya Pendeta Oscar mengajak kita semua, kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mencari wajah-Nya, berdoa. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita lewat program Cahaya Kasih, lewat Jaya TV. Kita semua ditolong, kita dibebaskan dari permasalahan yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk pemirsa Jaya TV yang mendengar dan melihat secara langsung lewat program Cahaya Kasih, dimanapun mereka berada, waktu mereka duduk, mereka berjalan, mereka di rumah masing-masing, beraktivitas di kantor, di saat mereka menonton program Cahaya Kasih di Jaya TV, Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Dalam situasi seperti ini, Tuhan memberikan harapan bagi mereka bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sekalian. Oleh sebab itu Tuhan,
hamba mau berdoa secara khusus bagi pemirsa Jaya TV lewat program Cahaya Kasih ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkat khusus dari sorga memenuhi kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga menyerahkan program Cahaya Kasih lewat Jaya TV ini. Engkau memberkati direkturnya, Engkau memberkati seluruh karyawannya. Program-program yang ditayangkan, Tuhan Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah kami yang hidup sebagai Allah penolong, gembala yang setia. Hamba mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.